Kuburan itu tidak menunggu orang mati, justru menunggu orang hidup yang putus asa. Di desa ini, setiap liang sudah tahu siapa yang akan masuk, bahkan sebelum kematiannya terjadi. Malam selalu datang seperti utang lama. Tak bisa dihindari, tak pernah lupa alamat. Di desa kecil yang terjepit antara sawah basah serta hutan bambu, gelap turun lebih cepat dibanding tempat lain. Bukan karena matahari malas bersinar, melainkan karena tanah di sini seolah menelan cahaya, sama rakusnya dengan liang yang terus bertambah setiap bulan. Sutrisno berdiri di tepi pemakaman umum, menggenggam cangkul dengan tangan kasar. Telapak itu penuh kapalan, retak seperti tanah kemarau. Setiap garis di kulitnya menyimpan cerita penguburan. Bayi, orang tua, kecelakaan, bunuh diri, juga kematian tanpa saksi. Semua pernah ia turunkan ke perut bumi dengan gerakan yang sama. Ritme lambat, nafas berat, hati kosong. Kuburan malam hari selalu berbeda. Siang menghadirkan nisan sebagai penanda, namun gelap menghapus identitas. Batu nama berubah jadi bayangan, bunga tabur menyerupai luka terbuka, sedangkan angin berdesis seperti bisikan orang yang belum selesai bicara. Sutrisno terbiasa. Setidaknya ia memaksa diri percaya begitu. Upah menggali liang tak pernah sepadan. Beberapa lembar uang lusuh, segelas kopi pahit, kadang sebatang rokok. Hidupnya berputar seperti roda gerobak tua, berderit, berat, tetap dipaksa jalan. Rumah bambu, atap bocor, istri sakit-sakitan, anak butuh biaya sekolah. Semua menumpuk di dada seperti tanah basah yang jatuh ke peti. Saat cangkul menghantam lapisan keras, suara logam bertemu batu terdengar nyaring. Getarannya naik ke lengan, menyusup tulang. Sutrisno berhenti, bukan karena lelah, melainkan karena bau itu kembali muncul. Aroma lembab, amis, mirip hujan bercampur darah. Bau yang menempel di hidung bahkan setelah mandi berkali-kali, seperti kenangan buruk yang menolak pergi. "Sudah lama ya kau di sini?" Suara itu datang dari belakang, pelan namun jelas. Tidak berat, tidak parau, justru tenang, seolah sudah menunggu lama. Sutrisno menoleh. Di bawah pohon Kamboja tua, berdiri seorang lelaki berpakaian hitam. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, mata redup seperti lampu minyak hampir padam. "Pemakaman sudah tutup," ujar Sutrisno singkat. Ia tak suka basa-basi, apalagi malam hari. Lelaki itu tersenyum tipis, senyum yang aneh, bukan ramah, bukan mengejek. Lebih mirip ekspresi orang yang mengetahui rahasia besar, sementara lawan bicaranya masih meraba gelap. "Aku tahu, justru karena itu aku datang." Angin berhenti, daun Kamboja menggantung diam, dunia seperti menahan nafas. "Kau menggali kubur sejak muda, mengantar banyak tubuh ke bawah tanah, tapi hidupmu tetap di permukaan, terinjak, diinjak lagi." Kata-kata itu menusuk, bukan karena kasar, melainkan karena benar. Sutrisno menggenggam cangkul lebih erat. "Kalau mau ziarah, besok pagi. Aku menawarkan jalan lain." Lelaki itu melangkah mendekat. Tanah tidak berbunyi saat diinjaknya. Tanah tetap sama, cangkul tetap di tangan. Bedanya bumi akan membalas. Sutrisno tertawa pendek, hambar. Tanah cuma tahu menelan. Justru itu, mata redup menatap dalam. Ia menelan, lalu mengeluarkan, seperti nafas. Hening kembali merambat. Jauh di bawah, serangga malam bernyanyi lirih. Sutrisno merasakan sesuatu menggelitik tengkuk, firasat yang tak bisa dijelaskan. "Apa maksudmu?" Lelaki hitam mengeluarkan kain lusuh. Di dalamnya, kepingan uang basah tanah, berkilat samar. "Setiap liang yang kau gali tanpa pertanyaan, tanpa doa tambahan, akan dibalas. Tak perlu tumbal darah, hanya kesetiaan." Sutrisno menatap uang itu. Bau tanah semakin kuat, seperti bau liang baru, seperti bau hujan pertama di kuburan massal. "Lalu bayarannya?" tanyanya pelan. Senyum itu kembali muncul, lebih lebar, lebih dalam. "Suatu hari, kau akan menggali kubur terakhir." "Untuk siapa?"
Lelaki itu mundur selangkah. Bayangannya melebur dengan gelap. Untuk orang yang paling kau kenal. Angin kembali berembus. Daun Kamboja berguguran satu persatu, jatuh ke tanah seperti kuku jenazah. Saat Sutrisno mengedipkan mata, sosok hitam itu lenyap. Tinggal bau lembab dan uang basah di kakinya. Malam itu, ia membawa pulang kepingan kotor tersebut. Dan sejak saat itu, tanah tak lagi sekedar tempat bekerja, melainkan sesuatu yang sedang menunggu giliran menutupnya. Uang itu tidak mengaring. Sutrisno menyadarinya saat fajar menetes lewat celah dinding bambu. Lembar-lembar coklat kusam masih lembab, meninggalkan noda gelap di telapak tangan. Seperti daun jatuh yang direndam hujan terlalu lama, benda tersebut terasa hidup, enggan berubah wujud. Ia mengusap celana. Noda berpindah, seolah tanah ingin menandai miliknya. Istrinya belum bangun. Napas perempuan itu pendek, naik turun seperti perahu bocor di sungai dangkal. Penyakit telah menggerogoti tubuhnya pelan, sama sabarnya dengan rayap menghabisi tiang rumah. Sutrisno menatap wajah pucat tersebut, lalu uang di genggaman. Dua hal berbeda, namun berujung pada kebutuhan serupa, bertahan. Hari berjalan aneh. Matahari bersinar terang, tetapi udara dingin menempel di kulit. Warga menyapa seperti biasa, meski tatapan mereka terasa lebih lama. Warung kopi penuh, obrolan ramai, tawa muncul. Namun di balik suara, ada sesuatu lain, seperti denting jam rusak yang terus berdetak meski tak terlihat. Menjelang siang, kabar datang. Seorang pemuda kecelakaan di tikungan sungai. Tubuh harus dimakamkan sebelum petang. Sutrisno mengangguk tanpa bertanya. Cangkul diambil. Langkah menuju pemakaman terasa lebih ringan, seolah jalan memiringkan diri, membantu. Tanah pertama terbelah mudah. Tidak padat, tidak melawan, seperti roti yang disobek jari lapar. Setiap ayunan terasa pas, ritme sempurna, napas stabil. Bau lembab muncul kembali. Kali ini tidak menyengat, lebih mirip aroma hujan pertama setelah kemarau panjang. Selesai sebelum azan asar. Malamnya uang kembali muncul. Bukan di saku, bukan di bawah bantal. Ia tergeletak di atas meja, rapi, bersih dari tanah. Seolah tangan tak terlihat telah menyusunnya dengan perhitungan teliti. Jumlahnya lebih banyak. Sutrisno terduduk lama. Dada berdenyut, bukan oleh takut, melainkan keheranan. Perasaan itu seperti berdiri di tepi sumur tua. Gelap di bawah, namun pantulan cahaya tampak menjanjikan. Hari berikutnya kematian lain menyusul. Lalu berikutnya. Desa yang biasanya sepi berubah sibuk oleh pelayat. Liang bertambah cepat, seperti garis hitam pada kalender. Setiap selesai menggali, imbalan hadir. Kadang di sudut rumah, kadang di balik pintu, pernah juga di dalam ember air. Selalu tepat waktu. Tubuh Sutrisno ikut berubah. Tidurnya singkat, namun tenaga tidak berkurang. Tangan semakin dingin, telapak mengeras, kuku sering kotor meski dicuci. Bau tanah melekat, menolak sabun, menempel seperti bayangan saat senja. Anaknya mulai bertanya, "Bapak sering ke kuburan malam-malam?" Pertanyaan itu sederhana, namun jatuh seperti batu ke air tenang. Sutrisno terdiam. Ia tak ingat pergi malam sebelumnya, tetapi sepatunya basah, ujungnya berlumpur. Desa mulai berbisik. Ada yang bilang liang terasa hangat. Ada pula yang mengaku mendengar bunyi cangkul saat bulan tinggi, padahal pemakaman kosong. Seekor anjing ditemukan mati dekat pagar, mulut penuh tanah, mata terbuka menatap ke langit. Suatu sore, Sutrisno berhenti di tengah pekerjaan. Jantungnya bergetar, tanah di dasar lubang bergerak pelan, seperti dada yang sedang bernapas. Ia mundur selangkah. Getaran itu berhenti, lalu kembali normal, seolah tak pernah terjadi. Malam itu, lelaki berpakaian hitam muncul lagi. Kali ini di halaman rumah, berdiri di bawah lampu minyak. Cahaya membuat wajahnya semakin pucat seperti kertas lama. "Bumi mulai mengenal langkahmu," katanya tenang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Suara Sutrisno rendah, nyaris retak. Kesetiaan dibalas kepercayaan. Orang asing itu menunjuk dada Sutrisno. "Kau tidak sekadar menggali, kau dipelajari, seperti tanah mengenal hujan, mengenali akar." "Kapan berhenti?" Senyum tipis muncul, dingin seperti nisan pagi hari.
saat hitungan selesai. Hitungan apa? Jari kurus menunjuk ke arah pemakaman. Liang. Angin berembus membawa bau lembab lebih kuat. Di kejauhan suara tanah runtuh terdengar, padahal tidak ada penggalian. Saat sosok hitam menghilang, Sutrisno merasakan nyeri halus di telapak kaki. Ia membuka sandal. Kulitnya kotor, celah-celahnya terisi tanah basah seperti akar kecil mulai tumbuh dari daging. Malam itu, ia bermimpi berdiri di liang dalam. Di atas, banyak wajah menatap ke bawah. Semua diam, semua menunggu. Dan jauh di dasar, tanah berbisik pelan, seperti seseorang yang sedang menghitung hari sebelum menutup lubang terakhir. Perubahan tidak datang seperti badai. Ia merayap perlahan, seperti jamur di dinding lembab. Tumbuh diam-diam sampai suatu hari disadari sudah menutupi segalanya. Sutrisno mulai kehilangan rasa. Bukan emosi, melainkan sentuhan. Air dingin terasa suam, panas hanya seperti hembusan nafas. Telapak tangannya mati rasa, seolah sarung tangan tak kasat mata melekat permanen. Saat mencuci muka, kulit wajah terasa asing, seperti menyentuh topeng basah. Setiap melangkah menuju pemakaman, tanah seakan mengenali bobot tubuhnya. Jejak kaki tercetak lebih dalam dibanding orang lain, meski berat badannya tak berubah. Lumpur menempel lebih lama, enggan lepas, menyerupai anak kecil yang takut ditinggal. Kuburan baru semakin sering, bukan hanya akibat usia atau sakit. Ada jatuh mendadak, ada yang tersedak tanpa sebab, ada pula yang tidur lalu tak bangun lagi. Desa seperti papan catur yang bidaknya disingkirkan satu persatu oleh tangan tak terlihat. Warga mulai menjauh, sapaan berubah singkat, tatapan bergeser cepat. Anak-anak berhenti bermain dekat pagar pemakaman, bahkan burung jarang hinggap. Pohon Kamboja menggugurkan bunga sebelum mekar, seolah menolak berdiri di tanah yang terlalu sibuk menerima jasad. Suatu siang, Sutrisno menggali liang untuk seorang perempuan tua. Saat cangkul menghantam dasar lubang, suara berbeda muncul. Bukan batu, bukan akar, lebih mirip dentuman dada dari bawah tanah. Ia berhenti, keheningan menekan telinga. Getaran terasa di betis, tanah bergerak pelan, teratur, seperti nafas orang tidur. Sutrisno mundur, lutut gemetar. Dalam sekejap, semuanya kembali diam, licin, patuh. Ia menutup lubang dengan tangan bergetar. Tidak ada yang melihat, tetapi keringat mengalir deras, dingin seperti embun dini hari. Malamnya, uang datang lagi. Kali ini tersusun membentuk lingkaran. Di tengahnya, segenggam tanah hitam, hangat, berdenyut pelan. Sutrisno tidak berani menyentuh. Ia duduk menatap lama, merasa seperti mangsa yang dihadapkan pada umpan. Anaknya demam, panas tinggi, nafas tersengal. Dokter desa angkat bahu. Obat tak banyak membantu. Istrinya menangis pelan, suaranya tipis seperti kain robek. Sutrisno keluar rumah. Malam sunyi, bulan menggantung pucat. Kakinya melangkah sendiri menuju pemakaman, tanpa sadar, tanpa rencana. Jalan tanah terasa empuk, seolah menyambut. Di tengah area kubur, sosok berpakaian hitam menunggu. Kali ini lebih dekat, lebih nyata. Bau lembab menguat, seperti ruang bawah tanah yang baru dibuka. "Tubuhmu mulai cocok," ucapnya ringan. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suara Sutrisno serak. Tidak ada. Makhluk itu menggeleng pelan. Bumi hanya meminjam. Meminjam apa? Waktu, gerak, tangan. Tatapan redup menelusuri tubuh Sutrisno. "Sebentar lagi, kau tak perlu tidur, tak perlu makan. Tanah akan menjaga." "Aku mau berhenti." Tawa lirih keluar, kering seperti daun digesek. Berhenti itu hak yang hidup. Angin bertiup kencang, nisan bergetar. Dari dalam tanah terdengar suara lirih, seperti banyak mulut berbisik bersamaan.
Sutrisno menutup telinga, tetapi suara itu datang dari dalam kepala, bukan dari luar. Kilasan muncul, liang-liang tanpa nama, rumah bambunya, tempat tidur, halaman, semua terlihat dari sudut pandang bawah tanah, seolah bumi sedang membayangkan masa depan. Ia tersungkur, telapak tangan menekan tanah. Hangat, denyut itu kembali terasa. Kini menjalar ke lengan, dada, leher. Jantungnya berdetak mengikuti irama yang bukan miliknya. Saat terbangun, fajar hampir muncul. Ia terbaring di tepi kuburan. Bajunya kotor, kukunya penuh tanah. Di depan, sebuah lubang sudah setengah jadi. Tidak ada tanda nisan, tidak ada nama. Sutrisno berdiri limbung, pandangannya jatuh ke dasar liang. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan seseorang berdiri menatap ke atas. Wajah itu samar, namun garisnya dikenal. Ia mundur tergesa, nafas memburu. Tanah di dasar lubang runtuh sedikit, seperti mengajak. Dari kejauhan, azan subuh berkumandang. Suara itu terdengar jauh, seolah dari dunia lain. Sutrisno menoleh ke desa. Rumah-rumah terlihat kecil, rapuh seperti mainan di atas tanah rapat. Ia menyadari sesuatu dengan dingin merambat di tulang. Setiap liang bukan lagi tempat kerja, melainkan cermin. Dan suatu hari, pantulan itu tidak akan mau pergi. Lubang itu tidak tertutup. Sejak subuh, pikiran Sutrisno tertambat pada satu bayangan. Cekungan tanah setengah jadi tanpa penanda. Ia berusaha mengalihkan perhatian, memberi air minum anaknya, membantu istri duduk, menatap jalan desa yang mulai ramai. Namun gambaran gelap itu terus muncul, seperti luka yang terasa gatal tepat sebelum sembuh, memaksa tangan ingin menggaruk. Anaknya masih panas. Napas bocah itu terdengar pendek, terputus-putus, seperti seruling retak ditiup perlahan. Mata kecilnya terbuka sesaat, lalu menutup lagi. Sutrisno duduk di samping tikar, menggenggam jemari mungil yang terasa terlalu dingin. Uang ada, banyak, lebih dari cukup untuk obat, tabib, bahkan perjalanan ke kota. Namun setiap lembar terasa berat, seperti kertas basah yang diambil dari dasar sumur. Ia teringat lingkaran uang malam itu, tanah hangat di tengahnya, denyut halus seperti nadi. Menjelang siang, langkahnya kembali menuju pemakaman, bukan karena ada kematian baru, melainkan karena panggilan yang tak bersuara. Jalan setapak tampak menyempit. Pohon bambu condong saling mendekat, seolah ingin menutup jalur kembali. Lubang itu masih terbuka. Tepiannya rapi, kedalamannya pas, seakan menunggu keputusan. Angin berputar di sekitarnya, membawa bau lembab yang kini terasa akrab, seperti aroma rumah lama. Sutrisno berdiri lama. Dalam diam, ia mendengar bisikan pelan, bukan berupa kata, melainkan dorongan halus di belakang dada. Perasaan itu seperti berdiri di ambang pintu gelap, tahu ada sesuatu di dalam, namun tangan sudah menyentuh gagang. Belum waktunya, gumamnya, lebih kepada diri sendiri. Tanah di dasar lubang bergerak sedikit, nyaris tak terlihat. Getaran ringan menjalar ke telapak kaki. Jawaban tanpa suara. Sore hari, lelaki berpakaian hitam muncul lagi. Kali ini tidak mengejutkan. Kehadirannya terasa wajar, seperti bayangan yang selalu ada saat matahari condong. "Kau mulai mengerti," ucapnya sambil menatap lubang. "Apa yang kau inginkan sebenarnya?" Tanya Sutrisno lirih. Kesempurnaan. Sosok itu berjongkok, menyentuh tanah. Setiap liang adalah janji, satu tersisa, tanpa nama, tanpa doa, tanpa saksi. Untuk siapa? Tatapan redup terangkat perlahan. Yang paling kau jaga. Dada Sutrisno mengeras, udara terasa tipis. "Anakku?" "Bukan." Senyum itu muncul kembali, tenang, kejam tanpa perlu marah, lebih dekat. Ia teringat istrinya, tubuh rapuh di atas tikar, napas tertahan rasa sakit. Kenangan datang beruntun. Tawa kecil saat awal menikah, tangan hangat saat hujan pertama di rumah bambu, janji sederhana bertahan bersama. "Tidak," katanya tegas,
Aku berhenti. Berhenti berarti menutup semua, termasuk napas yang sedang kau jaga. Angin berhembus kencang. Dari arah desa terdengar jeritan singkat, lalu sunyi. Sutrisno berlari pulang. Kaki terasa berat, namun tanah seakan mendorong dari belakang. Di rumah, istrinya terbaring diam. Mata terbuka menatap atap bocor tanpa berkedip. Anak kecil itu menangis lemah di sampingnya. Warga mulai berdatangan. Wajah muram, doa lirih mengalun. Sutrisno berdiri kaku. Dunia terasa miring. Suara-suara berubah jauh, seperti didengar dari dasar air. Ia melihat tangan sendiri, kotor tanah, bergetar halus. Malam turun cepat. Jenazah harus dimakamkan sebelum tengah malam. Tidak ada pilihan. Cangkul kembali ke tangan. Setiap langkah menuju pemakaman terasa seperti menarik rantai panjang. Di depan lubang tanpa nama, ia berhenti. Bulan tertutup awan, gelap menebal. Tubuh istrinya terbaring di kain putih. Wajah tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang akhirnya berhenti melawan arus. Sutrisno menatap lubang. Getaran muncul lagi, lebih kuat, seperti dada besar sedang menarik napas dalam. Tanah menunggu. Tangannya terangkat, cangkul menyentuh tepi liang. Air mata jatuh, menyerap cepat ke tanah, lenyap tanpa bekas. Dalam hening itu, ia mengerti. Pesugihan bukan memberi kekayaan, melainkan memilih apa yang paling berat untuk dilepas. Dan liang terakhir selalu meminta bayaran paling mahal. Pemakaman berlangsung cepat, seolah malam ingin segera menutup semua kesalahan. Doa dilafalkan singkat, tanah dijatuhkan tergesa, kain putih menghilang ke dalam gelap. Tidak ada tangis keras, hanya isak tertahan seperti hujan yang dipaksa jatuh pelan agar tidak menarik perhatian. Sutrisno berdiri paling dekat dengan liang. Tangannya bekerja otomatis. Setiap sekop tanah turun terasa ringan, terlalu ringan, seperti menimbun bayangan. Wajah istrinya terus terbayang, bukan saat terbaring kaku, melainkan ketika tersenyum di pagi sederhana, saat dunia belum meminta harga terlalu mahal. Saat liang tertutup penuh, getaran itu muncul lagi. Kali ini jelas. Tanah berdenyut perlahan, teratur, seperti jantung raksasa di bawah kaki. Sutrisno menahan napas. Tidak ada orang lain yang bereaksi, seolah hanya dirinya yang diizinkan mendengar. Warga pulang satu persatu. Lampu rumah menyala redup, desa kembali sunyi. Namun bukan sunyi yang menenangkan. Lebih mirip jeda panjang sebelum sesuatu terjadi. Sutrisno tetap berdiri. Matanya menatap gundukan tanah baru yang belum diberi nisan. Dari balik kegelapan, sosok berpakaian hitam muncul tanpa langkah. Kehadirannya terasa seperti bayangan awan melintas di bulan. "Kau telah menyelesaikan janji," katanya pelan. "Ini salah," jawab Sutrisno. Suaranya datar, kosong, seperti wadah pecah yang tak mampu menampung apapun lagi. Tidak ada benar atau keliru. Makhluk itu menunduk sedikit. Hanya fungsi. Tanah di sekitar kubur bergerak halus. Bukan runtuh, melainkan mengembang, seolah mengatur posisi. Udara menjadi hangat, berat, seperti ruang tertutup terlalu lama. "Apa lagi yang kau inginkan?" tanya Sutrisno. "Sekarang giliranmu menjaga." Jari kurus menunjuk sekeliling. Liang-liang ini tidak bisa ditinggal. Mereka perlu tangan yang paham. "Aku mau pergi." Tawa lirih terdengar. "Pergi kemana? Rumahmu sudah di bawah." Sutrisno terdiam. Kalimat itu tidak menghantam keras, namun meresap perlahan, seperti air asin ke luka terbuka. Ia menoleh ke arah desa. Lampu-lampu terlihat jauh, kecil, seperti bintang jatuh yang tak bisa diraih. Tubuhnya terasa berat. Kaki menancap kuat di tanah, seolah akar tak terlihat tumbuh dari telapak. Ia mencoba melangkah. Tidak bisa. Bukan karena terikat, melainkan karena bumi menahan dengan lembut, seperti ibu menahan anak yang hampir jatuh. "Kau tidak akan lapar," lanjut sosok hitam. "Tidak perlu tidur. Waktu akan berjalan tanpa menyentuhmu." "Anakku," suara itu akhirnya pecah. "Masih hidup.
Senyum tipis muncul. Itu upahmu. Air mata mengalir tanpa suara. Jatuh ke tanah, diserap cepat, seperti selalu. Sutrisno merasakan dadanya kosong, namun juga penuh oleh sesuatu yang bukan miliknya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Matahari terbit, tenggelam, namun ia tetap di sana. Warga melihatnya berdiri di pemakaman, siang maupun malam. Tidak bergerak banyak, tidak bicara. Namun setiap kali kematian datang, liang sudah tersedia, rapi, siap. Tubuhnya berubah perlahan, kulit mengeras, dingin. Napas hampir tak terlihat. Mata tetap terbuka mengamati, seperti patung yang diberi tugas mengawasi. Bau tanah menjadi bagian dari dirinya, bukan lagi sesuatu yang menempel. Anaknya kadang datang, berdiri di pagar, memanggil pelan. Sutrisno melihat, mendengar, tetapi tidak bisa melangkah. Ada batas tak kasat mata, seperti garis air pasang yang tak boleh dilewati. Waktu kehilangan arti, musim berganti tanpa ia sadari. Rambut tidak memanjang, luka kecil menutup sendiri dengan tanah kering. Ia menyadari satu hal dengan jelas. Setiap kuburan terasa seperti bagian tubuhnya sendiri. Jika satu digali orang lain, dada terasa sesak. Suatu malam, ia melihat bayangan baru di tepi pemakaman. Seorang lelaki muda, membawa cangkul, wajah letih, mata penuh harap. Bau kemiskinan, bau keputusasaan, aroma yang sangat dikenalnya. Sutrisno ingin berteriak, memperingatkan, namun mulutnya tak bergerak. Tanah di bawah kaki berdenyut pelan, menenangkan, seperti bisikan lama. Ia mengerti sekarang. Pesugihan tidak menciptakan monster. Ia mewariskan peran. Dan selama bumi masih menerima tubuh, penjaga akan selalu ada. Berdiri, menunggu, hingga seseorang lain cukup putus asa untuk menggenggam cangkul. Lelaki muda itu datang saat senja, ketika bayangan memanjang seperti jari-jari kurus yang ingin meraih apa saja. Namanya Bagas. Usianya belum genap 25, namun pundaknya sudah menunduk oleh beban hidup yang terlalu cepat tiba. Sepatunya tipis, solnya aus, membawa lumpur dari jalan sawah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak ragu, seperti tanda tanya yang dicetak di tanah basah. Sutrisno melihat semuanya. Pandangan itu tidak lagi memakai mata semata, melainkan rasa yang menjalar lewat bumi. Seperti nelayan membaca arus tanpa melihat air, ia mengenali niat dari berat langkah, dari cara napas ditahan, dari diam yang terlalu lama sebelum mendekati pagar. Bagas berhenti, menatap deretan nisan. Bibirnya bergerak tanpa suara, mungkin doa, mungkin harapan. Bau putus asa tercium samar, mirip asap kayu basah yang gagal menyala. Sutrisno merasakan denyut pelan di bawah kaki. Tanah menyambut, tertarik, lapar. Malam itu hujan turun singkat. Gerimis halus, cukup membuat permukaan licin, cukup membangunkan aroma lembab yang lama terkubur. Bagas belum pergi. Ia duduk di bangku batu, kepala tertunduk, cangkul tergeletak di samping. Alat itu tampak terlalu besar baginya, seperti tanggung jawab yang salah ukuran. Sosok berpakaian hitam muncul di sisi lain pemakaman. Tidak mendekat, hanya mengamati, seperti pembeli memilih barang. Sutrisno merasakan getaran baru, bukan ancaman, melainkan persetujuan awal. Seperti pintu yang dibuka sedikit, cukup untuk mengintip. Kau melihatnya. Suara itu muncul di kepala Sutrisno, tidak lagi perlu udara. Aku tahu bau itu, jawabnya tanpa kata. Bau awal. Bumi juga tahu. Nada tenang, dingin, pasti. Ia cocok. Bagas bangkit, mengambil cangkul, mengetuk tanah pelan, sekedar mencoba. Bunyi itu menggema lebih lama dari seharusnya, seolah liang di bawah menjawab. Wajahnya berubah, mata membesar, lalu menyipit, seperti orang yang baru menyadari ada jalan pintas di tengah labirin. Jangan, ingin Sutrisno berteriak, namun yang keluar hanya hembusan napas tipis, diserap udara, hilang sebelum menjadi suara. Malam bergulir, Bagas mulai menggali, bukan karena ada jenazah, melainkan dorongan yang tak bisa dijelaskan. Tanah membuka diri mudah, patuh, seperti pintu yang memang menunggu diketuk oleh tangan tepat. Setiap ayunan cangkul membuat dada Sutrisno bergetar. Ada rasa asing, campuran lega dan perih,
seperti menyerahkan beban berat sekaligus kehilangan satu-satunya penopang. Ia mengerti, peran mulai berpindah, perlahan, bertahap, seperti bayangan sore yang bergeser tanpa disadari. Uang muncul bagi Bagas keesokan harinya. Sutrisno tahu tanpa melihat. Tanah berdenyut dengan pola baru, lebih cepat, lebih ringan. Siklus kembali berputar. Desa belum sadar. Warga masih menghitung hari, bukan liang. Bagas datang lagi. Wajahnya berbeda, lebih hidup, namun juga lebih kosong. Senyum tipis muncul tanpa alasan jelas. Ia menyentuh tanah dengan hormat berlebihan, seperti murid yang mulai menyukai gurunya. Bau lembab menempel di pakaiannya, menolak pergi. Sutrisno berdiri di dekat pohon Kamboja. Tubuhnya terasa semakin kaku, namun pikirannya jernih. Ia melihat masa depan terbentang, seperti peta lama dengan rute yang sudah digambar berkali-kali. Tidak ada jalan keluar, hanya pergantian penjaga. Suatu malam, Bagas menoleh ke arah Sutrisno. Mata mereka bertemu. Sekilas, pemuda itu terkejut, seolah baru menyadari ada patung yang bernafas di sana. "Pak," katanya ragu. Sutrisno menggerakkan bibir. Satu kata ingin keluar, sederhana, manusiawi. Namun tanah di bawah kakinya berdenyut, menahan, seperti laut menahan kapal agar tidak kembali ke pantai. Sosok hitam berdiri di antara mereka, samar, hampir menyatu dengan gelap. "Belum," katanya singkat. Bagas mengalihkan pandang, kembali menggali. Tanah runtuh pelan, menerima, mencatat. Setiap sekop adalah hitungan. Setiap hitungan mendekatkan akhir bagi yang lama, awal bagi yang baru. Sutrisno merasakan dirinya memudar dari dunia manusia. Suara desa makin jauh, waktu makin tipis. Namun ada satu perasaan tersisa, kecil namun keras kepala, seperti biji di tanah kering, keinginan agar siklus berhenti. Ia tahu itu mustahil, namun harapan sering tumbuh justru di tempat paling tandus. Fajar menyingsing. Bagas berdiri di tepi liang baru, napas berat, wajah pucat. Tanah di bawah berdenyut serempak, seperti tepuk tangan tanpa suara. Sutrisno menatap langit yang memucat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa ringan, bukan bebas, tetapi siap ditinggal. Ia mengerti penuhnya sekarang. Pesugihan bukan tentang emas, melainkan regenerasi. Dan bumi, seperti waktu, tidak pernah kehabisan orang yang bersedia menggantikan yang lama. Keberadaan Sutrisno mulai menipis, seperti kabut pagi yang ditarik matahari. Bukan lenyap seketika, melainkan memudar perlahan, lapis demi lapis, sampai sulit dibedakan antara ada atau sekadar ingatan. Warga masih melihat sosok berdiri di pemakaman, namun tidak lagi yakin apakah itu manusia atau sekadar kebiasaan mata yang enggan menerima perubahan. Bagas kini datang setiap hari. Langkahnya mantap, ayunan cangkulnya mantap, pikirannya mantap. Semua terasa lurus, seperti rel yang akhirnya menemukan roda tepat. Pemuda itu tak lagi ragu menyentuh tanah, bahkan sering berlutut, merapikan gundukan seolah membelai punggung makhluk besar yang sedang tidur. Setiap liang yang selesai membuat tubuh Sutrisno terasa lebih ringan. Seperti pakaian lama yang dilepas satu persatu, identitasnya gugur perlahan. Nama tidak lagi penting, kenangan berkurang tajamnya. Wajah istri menjadi kabur, suara anak terdengar jauh, seperti gema di lorong panjang. Tanah terus bekerja, diam, telaten, tak pernah salah hitung. Ia mencatat setiap gerakan Bagas, setiap niat kecil, setiap bisikan keputusasaan yang kini berubah jadi keyakinan. Pemuda itu mulai bermimpi hal serupa. Lubang gelap, nafas dari bawah, perasaan dipeluk tanpa tangan. Suatu sore, Bagas menggali lebih dalam dari biasanya. Cangkul menghantam lapisan keras, bukan batu, bukan akar. Bunyi itu tumpul, basah, seperti mengetuk pintu kayu tua dari dalam air. Ia berhenti. Keringat mengalir dingin. Dari dasar lubang muncul bayangan samar, bukan wajah, bukan tubuh, melainkan bentuk menyerupai siluet manusia berdiri terbalik. Bagas terhuyung, hampir jatuh. Tanah bergetar halus, menenangkan, seperti telapak besar mengusap punggung.
Sosok berpakaian hitam berdiri di tepi pemakaman. Kali ini jelas, utuh, tidak ragu. "Waktumu hampir lengkap," katanya kepada Bagas. "Apa itu di bawah?" tanya pemuda itu dengan suara tercekak. "Jejak," nada tenang, nyaris lembut. "Yang lama meninggalkan sisa, kau akan menutupnya." Bagas mengangguk perlahan. Tak ada protes, tak ada takut. Hanya penerimaan seperti orang yang akhirnya memahami aturan permainan setelah terlalu lama kalah. Sutrisno menyaksikan semua tanpa emosi meledak. Perasaannya kini rata, seperti permukaan tanah setelah hujan lama. Ia berdiri di sisi lubang, merasa tertarik ke dalam, bukan sebagai ancaman, melainkan undangan pulang. Malam turun, ritual terakhir dimulai tanpa nyanyian, tanpa darah, hanya tanah, cangkul, nafas, serta niat yang sudah bulat. Bagas menggali liang khusus, tanpa nisan, tanpa nama, tanpa doa keras. Lubang itu berbeda, dindingnya rapi, dalamnya pas, seolah disiapkan sejak lama. Sutrisno melangkah mendekat, kaki menembus batas tak kasat mata. Untuk pertama kalinya, tanah tidak menahan, justru memberi jalan. Ia berdiri di bibir liang, menatap ke bawah, gelap menatap balik, hangat, akrab. Dalam benaknya, kilasan terakhir muncul. Anaknya tertawa di halaman, suara istri memanggil saat senja, bau nasi hangat, semua hadir sebentar, lalu menjauh, seperti perahu dilepas dari dermaga. Bagas berhenti menggali, menatap Sutrisno. "Pak, harus bagaimana?" Sutrisno ingin tersenyum, ingin berkata banyak hal, namun kata tidak lagi diperlukan. Ia hanya melangkah turun, perlahan, mantap, seperti orang menuruni tangga rumah sendiri. Tanah menyambut, dingin lalu hangat. Denyut menyatu dengan dada. Tidak ada rasa sakit, hanya keheningan yang penuh, seperti tidur tanpa mimpi. Bagas menutup liang itu dengan tangan gemetar. Setiap sekop terasa berat, bukan oleh tanah, melainkan makna. Saat lubang tertutup sempurna, gitaran berhenti. Udara terasa lebih ringan. Sosok hitam mendekat Bagas. "Sekarang giliranmu." Pemuda itu berdiri tegak, nafas panjang diambil. Bau lembab menempel kuat, menjadi bagian dirinya. Di kejauhan, desa tampak kecil, jauh, rapuh. Di bawah tanah, Sutrisno tidak lagi merasa sebagai siapapun. Ia menjadi bagian dari diam, bagian dari dasar, bagian dari hitungan yang sudah selesai. Siklus berputar, bayangan berganti arah, dan pemakaman memiliki penjaga baru. Pagi datang tanpa benar-benar menyapa. Cahaya muncul, namun tidak hangat. Seperti lampu rumah sakit, terang tetapi dingin. Bagas berdiri di tengah pemakaman sejak fajar. Tubuhnya tegak, mata terbuka lebar, seolah semalam tidak terjadi apapun. Namun tanah tahu kebenarannya. Denyut pelan di bawah kaki menyusun irama baru, menyesuaikan diri dengan penjaga yang berbeda. Ia tidak merasa lelah. Rasa kantuk menguap begitu saja, seperti embun yang disentuh matahari terlalu cepat. Perut tidak meminta makan, tenggorokan tidak kering. Tubuhnya bekerja tanpa keluhan, seperti alat yang akhirnya menemukan fungsi. Warga desa mulai merasakan perubahan sebelum menyadarinya. Ayam berkokok lebih awal, lalu mendadak diam. Anjing enggan mendekat pemakaman. Ekor tertunduk, langkah ragu. Tanaman di sekitar pagar kubur tumbuh subur, terlalu subur. Daunnya lebar dan gelap, seolah menyimpan air lebih banyak dari seharusnya. Bagas berjalan menyusuri nisan. Tangannya menyentuh batu dingin dengan gerakan otomatis, seperti membaca tulisan braille yang tak berhuruf. Setiap kubur memiliki rasa berbeda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada pula yang bergetar pelan, menuntut perhatian. Ia mengerti tanpa belajar. Pengetahuan itu datang begitu saja, seperti ingatan lama yang tiba-tiba muncul utuh. Menjelang siang, kabar kematian terdengar. Seorang lelaki tua jatuh di sawah, napas berhenti tanpa tanda. Keluarga datang tergesa, wajah pucat, suara bergetar. Mereka terkejut mendapati liang sudah tersedia.
rapi, siap pakai, seperti kursi yang dipesan sebelumnya. Siapa yang menggali? Tanya seseorang. Bagas tidak menjawab. Ia hanya berdiri di samping lubang, menunduk hormat. Warga saling pandang. Ada rasa lega bercampur ngeri, seperti menemukan payung saat hujan, namun menyadari langit belum mendung. Pemakaman selesai cepat, terlalu cepat. Tanah ditutup, doa dibaca singkat, semua pulang dengan langkah terburu. Desa kembali sepi, namun sepi itu terasa berbeda, lebih padat, lebih berat, seperti udara sebelum badai. Sore hari, Uang muncul di rumah Bagas, bersih, kering, tersusun rapi. Ibunya terdiam lama menatapnya. Mata perempuan itu berkaca, bukan oleh bahagia, melainkan firasat. Ia memegang tangan anaknya, lalu menarik cepat, seolah menyentuh benda terlalu dingin. "Kau kenapa?" tanyanya pelan. "Tidak apa," jawab Bagas, suaranya rata, terlalu tenang. Malam datang, bulan menggantung pucat. Dari pemakaman, terdengar bunyi halus, bukan langkah, bukan angin, melainkan gesekan perlahan, seperti kuku menyusuri kayu. Bagas berdiri di tengah area, mendengar dengan seksama. Ia tahu suara itu, bukan ancaman, permintaan. Tanah di sudut pagar retak tipis, tidak terbuka, hanya memberi tanda, seperti bibir yang sedikit terkatup sebelum bicara. Bagas mengambil cangkul, tidak ada rencana, hanya kepatuhan. Setiap ayunan terasa pas, tidak berat, tidak ringan, seimbang, seperti mengayuh perahu di sungai tenang, mengikuti arus tanpa melawan. Lubang kecil terbentuk, lalu berhenti dengan sendirinya. Tanah kembali rapat, seolah cukup. Di kejauhan, desa merespons. Seorang bayi menangis keras tanpa sebab, lalu tenang mendadak. Lampu rumah berkedip, jam dinding berhenti sesaat, lalu berjalan lagi dengan bunyi berbeda. Sosok berpakaian hitam muncul di balik pohon Kamboja. "Kau belajar cepat," katanya. Bagas menoleh, tidak terkejut. Apa yang terjadi pada desa? Penyesuaian. Nada itu datar, seperti tanah menerima hujan baru. Ada genanan, ada erosi, lalu stabil. Apa semua ini akan berakhir? Senyum tipis muncul lebih jelas dari sebelumnya. Selama manusia takut mati dan cinta hidup, tidak. Bagas mengangguk pelan. Jawaban itu tidak mengecewakan, justru terasa benar, seperti batu nisan yang jujur tentang apa yang ada di bawahnya. Di bawah tanah, jauh di dasar yang tak tersentuh, sisa kesadaran lama bergetar samar, bukan sebagai pikiran, bukan sebagai suara, hanya gema tipis, seperti jejak kaki yang perlahan dihapus hujan. Sutrisno tidak lagi mengingat nama, namun masih menyimpan rasa menjaga. Desa tertidur dengan gelisah. Mimpi warga dipenuhi tanah basah, liang rapi, tangan yang bekerja tanpa wajah. Pagi esok akan datang lagi, dingin, terang, fungsional. Bagas berdiri sendirian di pemakaman, punggung lurus, mata awas. Ia mengerti sepenuhnya kini, penjaga bukan penentu kematian, melainkan penyeimbang. Dan ketika keseimbangan mulai mencondong, tanah selalu tahu kepada siapa ia harus berbicara. Tidak semua kuburan menunggu kematian. Sebagian justru menciptakannya. Bagas mengetahui itu pada malam ketika tanah berhenti berdenyut. Pemakaman sunyi tanpa getaran, tanpa bisikan, tanpa permintaan. Keheningan terasa salah, seperti jam yang berhenti berdetak di rumah penuh orang tidur. Udara menggantung berat, tidak bergerak, membuat dada terasa sesak tanpa sebab. Ia berdiri lama di tengah area, memandang sekeliling. Nisan-nisan tampak condong ke arah tertentu, bukan acak, melainkan seragan, seperti penonton yang menghadap satu panggung. Di ujung pemakaman, dekat pagar bambu tua yang hampir roboh, tanah terlihat berbeda. Tidak lebih gelap, tidak lebih tinggi, hanya terasa kosong, seperti bagian tubuh yang mati rasa. Langkahnya menuju ke sana tanpa rencana. Setiap pijakan membuat ingatan samar muncul, bukan miliknya, melainkan sisa-sisa orang sebelum dirinya. Tangan kasar, bau tanah, rasa pasrah. Potongan perasaan bertabrakan di kepala, seperti pecahan kaca dalam air keruh. Di titik itu, tanah tidak keras, tidak pula lunak, seimbang, seperti permukaan meja. Bagas berlutut menempelkan telapak. Dingin menjalar cepat, lalu berhenti. Tidak ada denyut, tidak ada sambutan. Disinilah semuanya bermula.
Suara sosok berpakaian hitam muncul dari belakang, lebih dekat dari biasanya. Bagas tidak menoleh. Apa ini? Kubur pertama. Nada itu tidak bangga, tidak menyesal. Bukan milik orang mati, milik niat. Cangkul terangkat, tanah terbelah tanpa perlawanan. Setiap lapisan terbuka memperlihatkan jejak lama, kain lapuk, tulang rapuh, benda-benda kecil yang pernah dianggap penting, sisir patah, cincin karat, potongan kain doa. Semua tertata rapi, seperti museum bawah tanah. Semakin dalam, udara berubah hangat, bau lembab bercampur sesuatu lain, aroma lama seperti ruangan tertutup ratusan tahun. Di dasar, sebuah rongga besar terbuka, bukan liang, melainkan ruang. Dindingnya penuh bekas tangan, ratusan, saling tumpang tindih, mengarah ke satu titik tengah. Di sana berdiri sesuatu. Bukan manusia, bukan makhluk, lebih mirip bayangan yang lupa bentuk asalnya. Ia tidak bergerak, namun terasa hidup. Seperti sumur tanpa dasar yang menyimpan gema semua teriakan. Inilah yang diberi makan, kata sosok hitam. Dengan apa? Suara Bagas rendah. Dengan keputusasaan, jeda singkat, dan harapan. Bagas memahami semuanya dalam satu tarikan napas. Pesugihan bukan perjanjian satu orang, ia ekosistem. Penggali hanyalah saluran, penjaga hanyalah kunci. Yang tumbuh di bawah adalah akumulasi rasa manusia yang tak pernah selesai. Kalau kubur ini ditutup? Tanya Bagas. Sosok hitam menoleh perlahan. Untuk pertama kalinya ekspresinya berubah. Bukan takut, bukan marah, melainkan ragu. Seperti seseorang yang dihadapkan pada kemungkinan yang lama dihindari. Tidak bisa, jawabnya. Penutupnya harus hidup. Bagas tersenyum kecil. Senyum tipis, pahit, seperti orang yang akhirnya memahami harga sebuah keputusan. Ia melangkah ke dalam rongga, hangat menyelimuti tubuh, bukan membakar, melainkan memeluk, seperti lumpur yang menarik kaki orang tenggelam. Kalau begitu, katanya pelan, cukup satu saja. Sosok hitam bergerak cepat. Kau salah paham, namun terlambat. Bagas berdiri di tengah ruang. Bayangan itu bergetar. Dinding penuh tangan mulai bergerak, menekan, menarik, seolah menyadari makanan berhenti datang. Tanah di atas pemakaman berguncang ringan, nisan bergetar, angin berhembus kencang membawa bau lembab terakhir. Dengan sisa kesadaran, Bagas memukul dinding rongga, merobohkan penyangga lama. Tanah runtuh dari segala arah. Bukan amukan, melainkan penutupan perlahan, seperti kelopak mata yang akhirnya menutup setelah terlalu lama terbuka. Sosok hitam berteriak, bukan suara, melainkan getaran yang menyayat dada. Ia memudar bersama reruntuhan, terseret ke dalam kegelapan yang selama ini ia jaga. Pemakaman tenang kembali, getaran berhenti, udara menjadi ringan, bau lembab menghilang sedikit demi sedikit, seperti luka yang mulai mengering. Pagi datang hangat untuk pertama kalinya sejak lama. Burung kembali hinggap, tanaman liar layu perlahan, kembali wajar. Warga bangun dengan perasaan aneh, tidak bahagia, tidak sedih, lega, tanpa tahu sebabnya. Tidak ada lagi penjaga berdiri diam, tidak ada liang siap pakai. Kematian tetap datang seperti biasa, namun tanpa percepatan, tanpa bisikan. Di ujung pemakaman, tanah terlihat rata, tidak ada nisan, tidak ada nama, hanya satu kesan tertinggal di udara, seperti analogi terakhir yang enggan pergi. Tanah memang selalu menelan, namun sesekali ada manusia yang memilih menjadi penutupnya. Dan sejak hari itu, kubur pertama akhirnya benar-benar tertutup. Kubur pertama memang sudah ditutup, tapi tanah tidak pernah lupa rasa manusia. Dan jika suatu hari kau mencium bau tanah tanpa hujan, mungkin pemakaman itu sedang mencari penjaga baru.